saudara semua, apakah ada sukacita Tuhan? Amin ya. Kita semua bersyukur di hari ini kita dapat kembali datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih karunia, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas perlindungan yang Engkau curahkan, sehingga kami semua pada hari ini dapat beribadah kepadamu. Terima kasih atas segala kesempatan dalam kehidupan kami, untuk kami mendekat kepadamu. Kiranya pada hari ini, kami dapat sepenuhnya mendedikasikan waktu di hari Sabat ini, kudus seluruhnya bagi kemuliaan-Mu. Allah Bapa, kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tolong supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari menjadi semakin serupa dan segambar dengan firman-Mu, sehingga seluruh korban persembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Allah Bapa, tolong Engkau hadir dalam setiap rumah tangga jemaat kudus-Mu pada hari ini. Berikan kelegaan kepada yang dalam kesesakan dan penghiburan bagi yang dalam kesusahan, kesembuhan bagi yang sakit, dan juga jalan keluar bagi yang ada dalam permasalahan. Kami percaya Engkau Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami mohon Engkau memimpin seluruh peribadahan kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, nulis keselamatan, bangkit lukan maut, Yesus atas maut. Padanya buatku berharga, serahkan hidupku, segala yang ku percaya, dan ku berserah. Sanggup selamatkan,
Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa yang mengutus anaknya, biar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap terus tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan membuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap terus tak berubah sampai Haleluya, pujian yang penuh kasih karunia. Saya percaya kita semua diberkati lewat pujian yang barusan kita nyanyikan bersama. Saudara, kita akan masuk ke dalam doa teduh. Kita dengarkan dan renungkan bersama-sama firman Tuhan yang akan dibacakan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata
Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, Jiwaku dikenyangkan. dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau menjadi pertolonganku. dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berharga, yang pasti akan memberkati kita semua. Kita bisa silent HP kita agar tidak ada gangguan apapun. Saudara juga bisa persiapkan catatan saudara, sehingga benih firman Tuhan yang disampaikan tidak ada yang terbuang begitu saja. Dengan saudara mencatat, saudara akan semakin memahami firman dan tidak akan mudah melupakannya. Sebelumnya, kita menerima firman Tuhan. Mari kita dengarkan sebuah pujian yang akan dinaikkan oleh kur berikut ini. Allah senang dan
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari Tuhan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Bapa, biarlah di hari kudus-Mu, di hari Tuhan ini, kami dapat sungguh-sungguh meresponi kasih Tuhan dan meresponi tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami dapat disadarkan betapa singkatnya waktu yang tersisa dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beroleh hati yang bijaksana untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, tolong usir segala hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Berkatilah bangsa kami, gereja kami, keluarga kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah kami semua menjadi semakin disempurnakan hari demi hari dalam kehidupan kami. Sampai pada akhirnya kami disucikan menjadi kudus dan tak bercacat pada kedatangan-Mu yang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara. Saudara, Alkitab mencatat tentang masa kesengsaraan besar yang terjadi di akhir zaman. Ya, mari kita baca Matius 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah saudara, di ayat ini dikatakan ada siksaan yang dahsyat. Ya, dalam bahasa Yunaninya adalah klipsis megas, yang artinya kesengsaraan yang sangat besar. Nah dikatakan umat kudus, yaitu orang-orang pilihan Tuhan, juga turut mengalami masa kesengsaraan yang sangat besar ini. Nah setelah masa kesengsaraan besar ini, barulah umat Tuhan diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, mari kita baca Matius 24 ayat 29 sampai 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dikatakan segera sesudah siksaan. Ya, siksaan yang dimaksud adalah kesengsaraan besar. Nah, jadi setelah masa kesengsaraan besar selesai, barulah Anak Manusia akan tampak di langit, datang di atas awan-awan di langit. Nah di saat itu kepada orang-orang yang masih hidup. Nah ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah orang yang meratap. Jadi dikatakan di Matius 24 ayat 30 yang tadi kita sudah baca, kita akan baca lagi ini. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi jelas dikatakan semua bangsa di bumi akan meratap. Kata meratap bahasa Yunaninya adalah kopto, yang artinya meratap, berduka, terpukul atau terpotong. Nah jadi saat Tuhan datang, kenapa orang-orang meratap? Kenapa orang-orang berduka, saudara? Bukankah Tuhan datang, seharusnya orang-orang bersukacita, bahkan paling bersukacita. Nah orang-orang meratap karena orang-orang ini menerima penghakiman oleh kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah pertanyaannya, kenapa menerima penghakiman, saudara? Nah Alkitab memberitahu alasannya. Nah ini karena orang tersebut hidup di dalam kegelapan rohani, tidur secara rohani, mabuk secara rohani. Ya, mari kita baca ini di 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 7. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan,
Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Nah, di ayat-ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang adalah umat percaya sekalipun, tapi menerima penghakiman Tuhan. Ya, kenapa saudara? Yang pertama, karena mereka tidak tahu hari kedatangan Tuhan. Lalu mereka salah paham bahwa diri mereka aman-aman saja, yaitu merasa damai. Tapi ini adalah damai palsu. Mereka pikir, aku tidak mungkin menerima penghakiman Tuhan. Aku pasti selamat. Nah, walaupun mengaku diri percaya, tapi hidupnya tinggal dalam kegelapan. Nah, ini sebabnya saudara. Kita mungkin berkata, aku tidak hidup dalam dunia malam kok. Aku tidak hidup dalam kegelapan. Nah, ini bukan berbicara sekedar menjalani kehidupan malam. Nah, apa artinya hidup dalam kegelapan ini, saudara? Nah, kegelapan ini adalah simbol. Dikatakan di Alkitab, terang adalah firman. Firman adalah terang. Jadi tidak ada firman, tidak ada terang. Kehidupan yang tidak di dalam firman adalah kehidupan kegelapan di mata Tuhan. Jadi sebaik-baiknya hidup seseorang, sepositif-positifnya, serajin-rajinnya hidup seseorang, tapi jika tidak hidup sesuai dengan instruksi-instruksi firman, ini sama dengan hidup dalam kegelapan. Nah, maka di waktu yang tersisa, yang begitu singkat ini, di kesempatan terakhir yang sangat terbatas ini, mari kita sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Sehingga mengerti firman, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan firman yang adalah terang. Nah, sehingga saat Tuhan datang, kita tidak ditimpa oleh penghakiman Tuhan. Amin, saudara. Nah, lalu saat Tuhan Yesus datang kembali, kategori orang yang kedua adalah orang yang menyongsong kedatangan Tuhan ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dan menerima kerajaan Allah. Nah, kita semua harus menjadi orang-orang di kategori kedua ini. Amin. Nah, siapakah orang-orang yang seperti ini? Firman berkata, mereka adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Nah, kita harus menjadi anak-anak terang, anak-anak siang. Yang artinya, kita menjadi anak-anak firman yang tidak ada kegelapan dosa. Karena jika hidup kita ada kegelapan dosanya, maka kita akan menerima penghakiman. Kita akan menerima kebinasaan dan tidak bisa terluput dari penghakiman Tuhan ini, saudara. Nah, sampai hari ini kita sebagai orang percaya, kehidupan kita tidak selalu di dalam firman. Kadang dalam firman, kadang tidak. Kehidupan iman kita kadang terbangun, kadang tidur. Atau bahkan kita hanya hidup dalam firman, terbangun dalam firman, hanya saat-saat ibadah saja. Tetapi setelah itu lebih banyak hidup tidak dituntun firman. Tidak berjaga-jaga dalam firman dan doa. Hidup hanya berpusat pada keinginan-keinginan, kehendak-kehendak kita sendiri saja dan bukan kehendak Tuhan. Nah, Alkitab memperingatkan kita, kalau kita seperti ini keadaannya, kita akan menerima kebinasaan. Mari kita baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, kita disuruh apa, saudara? Kita disuruh jangan tidur. Yang maksudnya adalah kehidupan yang terus-menerus berjaga dalam firman dan doa setiap saat, setiap waktu. Ya, bukan kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidur, terus bangun lagi, terus tidur lagi seperti itu. Karena seringkali kita pikir, oh ya wajar dong. Aku kadang rohani, kadang aku tidak rohani. Kadang melakukan firman, kadang lupa melakukan firman. Namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi ya wajar, segini saja sudah bagus daripada tidak sama sekali. Nah, tapi saudara, firman Tuhan jelas tidak mengatakan ini kan. Sama halnya firman yang mengatakan tentang gadis bodoh. Karena tidak mempunyai minyak saat kedatangan mempelai laki-laki. Maka gadis-gadis bodoh ini tidak bisa ke pesta perkawinan dan tidak dikenal oleh kedatangan Tuhan yang kembali. Nah, firman-firman ini ditujukan kepada umat Tuhan yang percaya Yesus sekalipun.
Tapi jika tidak di dalam keadaan terang, keadaan siang, tidak terbangun dan berjaga-jaga, maka akan menerima penghakiman saat Tuhan datang kembali. Nah, jadi di akhir zaman ini, alurnya saudara, adalah ada kesengsaraan besar, lalu Tuhan Yesus datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang menerima penghakiman dan untuk menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang selamat, untuk membawa umatnya ke sorga. Nah, kita kembali ke topik kesengsaraan besar ini di hari akhir, saudara. Nah, Alkitab mencatat di hari akhir tingkat kesengsaraan di dunia ini semakin besar. Nah, contoh di kitab Wahyu dan di kitab Injil mencatat ada begitu banyak kesengsaraan-kesengsaraan seperti perang dunia, kelaparan yang hebat, bencana alam, ya, penyakit sampar atau virus yang mematikan, ya, penyesatan yang hebat, antikris yang berkuasa dan lain-lain. Nah, semua orang yang hidup di dunia ini tanpa terkecuali akan melalui kesengsaraan-kesengsaraan ini. Semua orang ini termasuk orang-orang yang berdosa dan termasuk umat Tuhan sekalipun. Ya, termasuk umat Tuhan akan melalui masa kesengsaraan besar. Nah, tapi perbedaannya adalah umat Tuhan akan dilindungi Tuhan sehingga dapat melalui kesengsaraan-kesengsaraan besar ini dengan selamat. Nah, mari kita baca Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, dikatakan orang-orang yang mencuci jubah dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini adalah umat kudus Tuhan. Nah, umat kudus Tuhan ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar atau kesengsaraan besar. Nah, artinya umat kudus melalui kesengsaraan besar ini kan saudara. Setelah melalui kesengsaraan besar ini, dikatakan di ayat-ayat berikutnya, mereka masuk dalam kerajaan sorga. Nah saudara, mungkin kita tanya, kenapa sih umat Tuhan kok harus melalui kesengsaraan besar? Kenapa Tuhan tidak mengambil umat Tuhan langsung ke sorga tanpa harus melalui kesengsaraan besar? Tuhan kan maha kuasa, Tuhan kan maha sanggup. Tuhan bisa merapture orang percaya langsung ke sorga tanpa harus melalui kesengsaraan besar. Nah, seperti yang banyak diinginkan oleh banyak orang Kristen kan saudara. Ya, banyak orang Kristen yang percaya, sebelum masa sengsara besar datang, aku akan di-rapture dulu. Nah, alangkah baiknya jika seperti ini kan saudara. Tapi sayangnya ini bukan kehendak Tuhan. Nah, jadi kenapa Tuhan membuat umatnya pun harus melalui masa-masa kesengsaraan besar yang begitu mengerikan? Nah, jawabannya adalah untuk memurnikan iman umat Tuhan menjadi seperti emas yang dimurnikan. Nah, tadi di awal dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 2-6, ya, bahwa orang-orang yang tidak menerima kebinasaan saat Tuhan datang lagi adalah orang-orang yang hidupnya di dalam terang firman, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak tidur rohaninya, tapi selalu bangun dan berjaga-jaga dalam firman dan doa. Nah, itu artinya kan saudara. Nah, Alkitab berkata, hanya orang-orang yang seperti ini yang diangkat ke sorga pada kedatangan Tuhan yang kembali. Nah, apakah kita bisa seperti ini dengan kekuatan kita saudara? Tidak bisa kan saudara? Daging kita begitu lemah. Nah, Alkitab memperumpamakan kondisi umat Tuhan yang masih hidup dalam dosa ini. Ini bagaikan umat Tuhan yang diperbudak di Mesir dan ditawan di Babel. Ya, mustahil umat Israel bisa melepaskan diri mereka dari perbudakan Mesir dan penawanan Babel. Ya, karena di zaman itu kuasa Mesir ataupun kuasa Babel adalah kuasa yang terkuat di dunia. Nah, demikianlah kuasa dosa yang begitu kuat menawan dan memperbudak kita. Nah, tapi Tuhan membebaskan umatnya, memerdekakan umatnya. Jadi Tuhan yang lakukan, bukan umat Tuhannya hebat, saudara. Nah, makna rohani dari ini adalah Tuhanlah yang membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Tuhan yang membebaskan kehidupan umatnya yang ditawan oleh kuasa dosa yang sangat kuat. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah percaya dan ikut apa yang dikatakan firman.
Dan jadi penting sekali untuk kita mengerti kehendak Tuhan bagi kita semua di masa kesengsaraan besar ini. Apa kehendak Tuhan di dalam masa kesengsaraan besar ini, saudara? Ada kehendak Tuhan apa di balik ini? Nah, masa kesengsaraan besar memurnikan umat Tuhan. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah saudara, kata penderitaan dalam terjemahan aslinya di ayat ini ditulis dalam bentuk jamak yang artinya penderitaan yang banyak. Nah jadi nabi-nabi ini hidupnya melalui penderitaan yang banyak dan mereka terus-menerus sabar, mereka terus-menerus bertahan dan tidak menyerah. Nah ini adalah teladan untuk kita semua. Kehidupan yang bertahan dalam penderitaan ini bukan hanya untuk nabi-nabi saja di masa lalu, tapi untuk kita semua. Ini yang ayat ini katakan, kan, saudara. Lalu dikatakan, Ayub adalah contoh orang yang bertahan dan menang melawan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Ayub mengalami penderitaan yang tidak terkatakan selama total 30 tahun. Ayub kehilangan semua harta. Dia kehilangan keluarga. Dia kehilangan kesehatan. Ya intinya Ayub kehilangan segala-galanya. Ya manusia tidak akan mampu melalui ini dengan kekuatannya, saudara. Tapi kenapa Ayub kok bisa menang melalui penderitaan-penderitaan ini? Jawabannya adalah karena Ayub punya iman yang benar. Nah seperti apakah iman Ayub ini? Mari kita baca Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Ayub betul-betul sadar bahwa Tuhan sedang memurnikan kehidupan imannya seperti emas murni. Dan emas murni ini tidak bisa dihasilkan tanpa melewati tungku peleburan. Hanya emas yang telah dilebur dalam tungku peleburan saja yang akan bisa menjadi emas yang murni. Ya, kotoran-kotoran, logam-logam lain akan dibersihkan total sehingga hanya tersisa emas yang murni saja. Nah secara rohani, tungku peleburan ini adalah wahyu tentang kesengsaraan besar yang akan diderita oleh umatnya. Jadi maksud Tuhan menuntun umatnya masuk kesengsaraan besar ini bukan untuk menyakiti umat Tuhan semata. Tapi tujuannya untuk memurnikan kehidupan umatnya. Nah ini adalah api yang memurnikan umatnya, bukan api yang menghanguskan umatnya. Nah sebagai umat Tuhan, kita disuruh menjalaninya dengan iman, saudara. Dengan terus memandang kepada hasil yang Tuhan pasti akan berikan kepada kita, yaitu kemurnian iman bagaikan emas. Dan menerima kemuliaan kekal yang Tuhan pasti akan berikan kepada orang-orang yang bertahan sampai akhir. Ya bahkan firman Tuhan menyuruh kita untuk bergembira, bersuka cita. Karena pada akhirnya ini semua hanya mendatangkan kebaikan dan berkat yang tidak pernah bisa kita bayangkan dan dipikirkan oleh manusia. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lalu mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, saudara, saat proses pemurnian ini terjadi, ini sangat menyiksa dan sangat tidak masuk akal, saudara.
Nah, tapi sebenarnya proses ini adalah proses yang membuat iman kita semua menjadi murni, menjadi lebih dewasa lagi. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi masa kesengsaraan besar ini sebenarnya adalah berkat rohani yang membuat kita menjadi buah yang matang. Ya, tanpa proses kesengsaraan ini, kita tidak bisa menjadi buah yang matang. Nah, Yesus berkata, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kita tidak mau menjadi seperti ini kan, saudara. Maka mari kita semua semakin dimurnikan, semakin diperbaharui, sehingga kehidupan iman kita menjadi matang. Amin, saudara. Nah, arti dari menjadi matang ini, menjadi dewasa rohani sampai tingkat kedewasaan rohani yang penuh. Sampai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, ini artinya menjadi buah yang matang, saudara. Jadi kita yang hidup di masa akhir zaman ini, kita harus sungguh-sungguh sadar dan bersiap dengan apa yang akan terjadi kepada seluruh dunia. Apa yang akan menimpa seluruh penduduk bumi, termasuk kita. Di akhir zaman ini, kita harus ingat alurnya adalah kesengsaraan besar yang tujuannya memurnikan dan mempersiapkan umat kudus untuk masuk ke kerajaan sorga. Nah, di satu sisi, ini adalah alat penghakiman Tuhan untuk manusia yang berdosa. Tapi di sisi lain, ini untuk umat Tuhan, untuk melatih dan memurnikan umat Tuhan. Ya, mari kita baca Sakaria 13 ayat 8-9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka. Seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah, kita yang mendengar nubuatan ini, kita pasti takut dan khawatir, saudara. Tapi biarlah melalui firman hari ini, kita semua dikuatkan. Ya, mari kita baca Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka. Supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saya berdoa, kita semua diberikan pengertian, diberikan hati yang percaya bahwa tuntunan Tuhan kepada kita agar melalui penderitaan kesengsaraan sekalipun, tapi ini membuat iman kita menjadi hidup, menjadi semakin dewasa seperti emas yang dimurnikan. Amin. Sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa kesengsaraan besar ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan masa kesengsaraan besar ini setiap harinya. Saudara, apa rahasia Ayub dapat berhasil melalui masa pencobaan yang sangat besar dalam kehidupannya? Kenapa dia sanggup seperti ini, saudara? Apa rahasianya? Karena Ayub memiliki iman yang luar biasa. Nah, apakah secara natural dan dari sananya Ayub imannya luar biasa, saudara? Ayub tidak mungkin tiba-tiba jadi seperti ini. Karena Ayub dan kita sama-sama manusia yang lemah. Nah, ini semua ada prosesnya, saudara. Rahasianya adalah setiap hari Ayub terus-menerus beribadah. Terus-menerus berdoa. Terus-menerus berdoa untuk anak-anaknya. Setiap hari, saudara. Ya, ibadah, doa, merenungkan firman. Ini semua adalah pelatihan, persiapan agar kita bisa menang dalam peperangan rohani, menang mengalahkan pencobaan-pencobaan, menang mengalahkan ujian-ujian dan godaan-godaan. Ya, Nuh juga setiap hari mempersiapkan bahtera sehingga dia bisa siap untuk menghadapi masa kesengsaraan besar, yaitu penghakiman air bah. Nah, saudara, kalau murid-murid
murid-murid sekolah setiap hari belajar dengan baik, maka bisa menghadapi ujian dengan baik kan saudara. Nah, jika tidak dipersiapkan, tidak dilatih mulai dari sekarang, maka kita tidak akan sanggup menghadapi masa kesengsaraan besar saudara. Ya, kehidupan iman kita harus semakin kuat sehingga kita bisa menang saat malapetaka besar terjadi. Nah saudara, saat kondisi Ayub baik-baik dalam kesehariannya, Ayub mempersiapkan dirinya. Ayub tidak malas dalam kehidupan rohaninya di saat yang baik sekalipun. Nah, Ayub menjadikan doa dan ibadah sebagai kebiasaan setiap harinya. Dan dia lakukan ini dengan sungguh-sungguh setiap hari saudara. Nah, kita harus sadar bahwa akan ada waktunya kesempatan yang Tuhan berikan ini habis. Di saat kesempatan habis, jika kita mau bertobat sekalipun saat itu, tidak bisa. Tidak ada lagi kesempatan. Bahkan jika kita ingin bertobat. Nah saudara, seperti apakah orang-orang yang ada di dalam neraka? Nah firman menggambarkan orang-orang dalam neraka adalah orang-orang yang menggertakkan gigi. Menggertakkan gigi ini adalah ekspresi dari orang-orang yang paling menyesal. Kenapa menyesal? Karena sudah menerima kesempatan untuk bertobat, tapi menyia-nyiakan kesempatannya. Nah maka mari kita jangan menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari, tapi mulai mempersiapkan dengan baik, dengan selalu berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita dengan iman saudara. Kapan kita harus melakukan ini? Dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita harus mempersiapkan ini. Amin. Lalu yang kedua, kita harus memiliki iman yang telanjang. Nah ini adalah iman yang dimiliki Ayub. Ayub memiliki iman yang telanjang sehingga dia bisa bertahan dalam kesengsaraan yang dia alami. Nah, apa maksudnya? Mari kita baca Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Iman yang telanjang artinya hidup yang selalu sadar bahwa sebenarnya kita semua tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Satu hal pun tidak punya, saudara. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, jadi jelas, tidak ada hal apapun yang bisa dibawa setelah orang meninggalkan kehidupan dunia ini yang sangat singkat. Orang yang tidak memiliki iman yang telanjang seperti ini akan sedih, akan stres, depresi jika mengalami kesengsaraan dalam hidupnya, saudara. Karena merasa itu semua adalah miliknya. Karena merasa itu adalah milikku, sehingga kehilangan hal kecil saja, maka stres, sedih, dan mungkin jengkelnya luar biasa. Tapi Ayub betul-betul sadar seluruh anak-anaknya, seluruh harta bendanya adalah milik Tuhan. Bukan milik dia sama sekali. Bahkan dirinya pun adalah milik Tuhan. Tubuhnya pun adalah milik Tuhan. Ayub betul-betul sadar ini, saudara. Inilah iman yang telanjang. Ayub sudah memiliki iman yang seperti ini bahkan sebelum dia kehilangan segala-galanya. Nah, karena iman telanjang seperti ini, Ayub bisa bertahan melalui cobaan yang terbesar. Di tengah kesengsaraan yang terbesar ini, Ayub bisa memuji Tuhan. Ya, segera setelah dia mendengar kabar ini semua, bahwa dia kehilangan semuanya, dia beribadah kepada Tuhan dan dia memuji Tuhan. Kalau Ayub tidak punya iman yang telanjang sebelum kesengsaraan ini terjadi kepada dirinya, maka mustahil Ayub bisa melakukan ini semua. Dia pasti stres, depresi yang tidak terkatakan, dan jangan harap bisa memuji Tuhan, tapi malah mengutuk Tuhan seperti yang dilakukan oleh istri Ayub. Dan membalas mungkin atau melawan terhadap orang-orang yang sudah membuat dia menderita dan kehilangan. Nah, tapi Ayub tidak seperti itu. Ayub memberikan pengakuan iman yang sangat-sangat luar biasa. Yaitu dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub memuji Tuhan. 10 anaknya mati saat itu juga.
Tapi Ayub masih memberi pengakuan iman telanjang dan memuji Tuhan seperti ini. Iman Ayub yang seperti ini harus dimiliki oleh setiap umat kudus. Jika tidak, maka tidak mungkin akan bisa menang dan tidak mungkin bisa bertahan dalam masa kesengsaraan besar di akhir zaman. Rasul Paulus juga mengajarkan tentang iman yang telanjang ini di 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Mari kita baca. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi, mau tidak mau, kita harus punya iman seperti Ayub dan mempersiapkannya seperti Ayub setiap harinya. Agar kita semua mampu melewati masa-masa penderitaan yang semakin lama semakin besar. Nah saudara, kita tidak bisa berdoa agar Tuhan menghapus masa penderitaan. Walaupun kita berdoa seperti itu, nggak akan ada jawaban. Tapi kita bisa berdoa agar Tuhan memampukan dan mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita bisa dimampukan untuk melaluinya dengan penuh kemenangan seperti Ayub. Nah, kehidupan di dunia ini hanyalah transit. Ya, tempat sementara yang hanya sebentar saja numpang lewat dan pasti kita akan tinggalkan selama-lamanya. Dunia bukan rumah sejati kita. Kita harus selalu ingat destinasi terakhir kita. Kalau kita tidak memperdulikan destinasi terakhir kita yaitu sorga, hidup kita akan dipenuhi dengan sungut-sungut karena kita berpikir hidup di dunia ini adalah segala-galanya. Dan hidup kita hanya akan selalu menjadi sakit hati, kecewa, ya, marah dengan banyak orang. Kalau kita diperlakukan dengan tidak adil, kalau kita disakiti oleh orang-orang. Yang sebenarnya di balik ini pun ada pemeliharaan Tuhannya. Pemeliharaan Tuhan di balik orang-orang yang menyakiti kita sekalipun, ini tujuannya untuk menumbuhkan iman dan kasih Tuhan dalam diri kita. Ya, penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan ini membuat kita bertobat dan melalui pertobatan ini kita bisa selamat. Ya, bagaimana agar kita bertobat, saudara? Tuhan mengirim duka cita sehingga kita bertobat, sehingga kita bisa selamat. Nah, Tuhan mengerti kita, melebihi kita mengerti diri kita sendiri. Tuhan tahu sebelum kesengsaraan dan penderitaan datang kepada kita, kita belum bertobat, kita masih menyimpang, kita tidak mau belajar firman, kita belum kudus. Tetapi dengan kesengsaraan dan penderitaan, kita jadi kembali ke jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan firman, dan kita dikuduskan. Nah, pada akhirnya penderitaan ini membawa kita bertemu kepada Tuhan. Mari kita baca ayat terakhir. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua memiliki iman seperti Ayub. Yang mempersiapkan iman yang benar dan memiliki iman yang telanjang setiap harinya. Sehingga pada akhirnya kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu melalui firman-Mu hari ini kepada masing-masing kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan peringatan kasih bahwa masa kesengsaraan besar pasti akan terjadi. Dan kami semua yang hidup di akhir zaman ini, kami pun termasuk yang harus melalui masa penderitaan ini. Bapa, tolong ampuni kami semua yang sampai saat ini hidup kami tertidur rohaninya. Kami tidak peduli tentang kehendak-kehendak Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Dan Tuhan pasti akan genapi. Maka Bapa, biarlah melalui firman hari ini, roh kami yang tertidur dibangkitkan, dibangunkan. Mata hati kami yang tertutup dibukakan. Sehingga kami dapat sadar tentang apa yang akan terjadi di depan mata kami. Biarlah Bapa kami semua
diberikan kekuatan di masa-masa terakhir yang tersisa sedikit ini. Kami semua mau dilatih setiap harinya. Seperti Ayub yang mempersiapkan iman yang benar setiap harinya dengan sungguh-sungguh beribadah, dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan sungguh-sungguh berdoa bagi sesama, dan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, setiap harinya kami semua dilatih untuk memiliki iman yang terlanjang, yang menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang menjadi milik kami, dan kami semua pasti akan meninggalkan segala sesuatu ini. Sehingga iman kami tertuju kepada sorga, tertuju kepada destinasi akhir kami, yaitu kerajaan sorga. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat kudus yang sedang sakit, untuk setiap jemaat kudus yang sedang dalam beban berat, sedang dalam permasalahan, dalam pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan. Bapa, tolong berkatilah kami semua, sembuhkan kami, pulihkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Ketika kita mengikuti setiap perintah-perintahnya, kita akan menerima pengharapan dan sukacita sejati. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikannya lewat nomor rekening yang nanti tertera pada layar. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, tuntunan persekutuan, penghiburan, kuasa dan pertolongan Roh Kudus menjadikan kita semua anak-anak siang dalam terang firman Tuhan yang tidak tertidur rohaninya, mempersiapkan kehidupan iman dengan baik setiap harinya dan memiliki iman yang telanjang seperti Ayub agar dapat menang dalam menghadapi masa kesengsaraan besar di hari akhir. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua yang menyembah Tuhan, seluruh isi keluarga saudara, seluruh pekerjaan, usaha, kesehatan, sekolah, bangsa negara Indonesia dan gereja Bukit Sion Indonesia. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.